Kita baca Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ketika dia mengasihi orang-orang, yang pertama, kasihnya selalu memberi sukacita. Bertemu dengan orang lapar dikasih makan, bertemu dengan orang sakit disembuhkan, bertemu dengan orang yang dirasuki roh dibebaskan, bertemu dengan orang-orang miskin dikuatkan, bertemu dengan orang-orang lemah dia beri tenaga dan segala. Oleh karena itu kasih yang benar adalah selalu memberi sukacita, kegembiraan, enjoy. Jangan pernah cinta kasih menjadi beban. Ayah anak bakat luar biasa kadang-kadang. Mengamuk mainat kayu telamat sampai tangis-tangis sinan kayu. Alani holok kudu sabudo semuni. Oh kalau holok patangis-tangis. Ilibas mana di siaran sampai marmera. Kamu tahu karena saya kasih cinta semua ngasih kau makanya saya pukul. Bagaimana caranya memukul orang dengan kasih? Itu kadang-kadang kita kata-kata. Tetapi ketika Yesus mengasihi, dia memberi kegembiraan, sukacita, bebaskan seluruh beban-beban. Yang kedua, ketika Yesus mengasihi seseorang, dia selalu menghargai. Mau orang buta, mau pelacur, mau penjahat, mau orang-orang susah, orang miskin, dia tidak pernah beda-beda. Itu bukti kasih. Ada dong sok kalah bakal. Esok porsi kalah bakal dihadirin bagus. Yesus mau Allah, dia hargai. Oleh karena itu hargai setiap apa yang dilakukan pasangan masing-masing, mau istri, mau suami, mau orang tua, mau keluarga, hargai, hormati. Itu bukti cinta kasih. Walaupun kadang-kadang itu tidak seturut dengan apa yang kita inginkan. Sebab tidak semua apa yang kita inginkan yang terjadi. Anda kata apa yang kita inginkan terjadi, kacau dunia ini. Dunia ini ada 5 miliar manusia, semua menginginkan berbeda-beda. Bagaimana Tuhan melakukan itu? Kita tidak bisa mengatur dunia ini, tetapi kita yang menyesuaikan diri dengan situasi. Kita tidak boleh berkata, oh saya belum siap untuk menghadapi itu. Saya tidak mau. Kalau tidak mau, ya tertinggal di gila sama. Tetapi kita harus. Itu yang disebut salah seorang tokoh futurolog dunia ini, Alvin Toffler. Kemampuan seseorang hidup di zaman ini adalah ketika dia mampu membaca tanda-tanda zaman dan memahami sambil menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan. Barangkali pernikahan di zaman opung-opung kamu amanah dulu berbeda dengan sekarang. Kamu harus belajar. Berbeda. Anggona dulu pajumpang anu minum tulang dibajari natoras sudah pajumpang. Sonari dengan masa ini. Jangan-jangan sudah pacaran dulu 5 tahun, bukan lagi. Dan kayak pacaran aja udah lagi masa tahan, satu dan dua. Karena dia melihat itu merupakan suatu tanggung jawab luar biasa. Karena semua orang yang menikah selalu memberi dan merasa untuk berbuat, menerima, menghargai. Kita menghargai kelebihannya, kita menghargai kekurangannya, kita menghargai kemampuan yang melebihi kita, dan itu akan membuat kita semakin berpacu, berkembang luar biasa. Dan yang terakhir kata